Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata kuliah psikodiagnostik 4 ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar tes grafis atau konsep dasar tes grafis ya. Sebelum teman-teman akan belajar lebih jauh tentang apa saja tes grafis yang teman-teman akan pelajari, baik itu dalam administrasi, scoring maupun sedikit tentang interpretasi. Nah, pada tes grafis ini saya akan memberikan materi yang saya ambil dari beberapa buku-buku yang seperti demikian ini. Seperti yang saya ambil dari buku yang teman-teman sering temukan ya, atau sudah familiar dengan teman-teman, yaitu buku dari Wartek dan Kinget. Nah, judulnya adalah The Drawing Completion Test. Kemudian ada buku The Draw a Man Test. Nah, kemudian The Tree Test, kemudian House 3% Drawings. Nah, dan juga modul psikodiagnostik 4 dan juga modul psikodiagnostik 5. Karena kita ketahui ya, untuk angkatan atas tes proyektif ini masuk pada psikodiagnostik 5. Tetapi untuk angkatan ini sekarang teman-teman tes proyektif dipelajari saat psikodiagnostik 4. Nah, salah satu buku yang sering saya gunakan adalah buku dari Wartek Kinget ini ya. Nah ya, Marian Kinget ini ya, yang judulnya adalah Wartek. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang tes grafis. Kenapa dengan gambar ya? Ada apa dengan gambar? Kenapa sih kita perlu melihat gambar untuk melihat untuk salah satu proses psikotes ya teman-teman. Nah, mengapa sih berwujud tes gambar? Kenapa sih salah satu psikotes itu berwujud tes gambar? Nah, ada beberapa alasan yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ini ya teman-teman. Karena gambar itu dianggap sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mudah dikerjakan, mudah dalam penata laksanaannya, dan juga cepat dalam penelaksanaannya. Jadi kita memberikan tugas berupa menggambar, entah itu menggambar orang, menggambar pohon, menggambar atau menyelesaikan gambar, ataukah menebak, ataukah memberikan ulasan atau feedback terkait dengan gambar yang dilihat. Nah, ini merupakan sesuatu stimulus yang sederhana ya teman-teman. Dan juga subjek dalam meresponnya itu cepat dan juga mudah. Karena dianggap setiap orang itu bisa menggambar, entah itu dalam berupa coretan ataukah gambar-gambar yang dapat bermakna artistik ya. Kemudian selain sederhana, mudah dan cepat, itu gambar merupakan tugas yang dapat dinikmati dan akrab dengan kehidupan. Nah, setiap hari orang-orang itu kadang mengekspresikan sesuatu melalui lukisan atau gambar. Nah, dalam hal ini ketika seseorang atau subjek diminta untuk menggambar, ini akan dianggap sesuatu tugas yang dapat dinikmati oleh si subjek tersebut dan akrab dengan kehidupannya. Nah, sehingga gambar ini sering dijadikan metode untuk menggali kepribadian atau menggali tentang alam bawah sadar yang dimiliki oleh subjek. Nah, sebuah gambar, tadi sempat saya bahas ya, bahwa gambar itu dapat menampilkan kepribadian. Kenapa demikian? Apakah Anda percaya dengan pernyataan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan memberikan gambaran atau sejarah tentang tes gambar. Nah, sejarahnya cukup banyak ya teman-teman, karena sudah dimulai pada awal abad ke-19. Nah, apa saja sejarah itu? Yang pertama adalah pada tahun 1926 itu Goodenough itu memberikan suatu gambaran, memberikan metode untuk menggambar orang yang dimana gambar orang ini dapat digunakan untuk menggali inteligensi anak. Nah, instruksi atau perintahnya adalah gambarlah orang. Nah, menggambar orang ini cukup mudah ya. Nah,
scoring yang kenapa bisa menggali inteligensi anak? Karena scoring terbesar atau jumlah detail yang scoring yang tinggi itu dihasilkan dari jumlah detail yang bisa muncul pada gambar yang digambar oleh anak. Pada gambar orang yang telah digambar oleh anak. Dan ini dipakai untuk menentukan usia mental IQ. Jadi anak yang anak yang IQ-nya atau inteligensinya itu semakin tinggi atau mental IQ-nya semakin tinggi, dia akan menggambar orang dengan detailnya. Mungkin dengan detail yang cukup lengkap ya, seperti muka, ada hidung, ada kepala, ada telinga, ada mulut, kemudian tangan, ada jarinya, pakai baju, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa ketahui kenapa sih gambar ini semakin detail, maka menggambarkan mental IQ yang semakin tinggi. Karena individu atau anak yang memiliki inteligensi yang cukup baik, itu dia akan dapat mengamati secara detail apa objek-objek apa yang dia bisa lihat. Nah, dengan demikian ketika dia bisa mengamati detail, kemudian dia bisa memiliki memori yang kuat terhadap objek tersebut, maka dia akan menggambar sesuatu orang, dalam hal ini adalah orang, dengan detail sesuai dengan pengamatan dan ingatannya. Nah, makanya dianggap bahwa gambar orang ini dapat menggali inteligensi anak. Kemudian sejarah selanjutnya yaitu 1963 menurut Harris, ini beliau mengembangkan teori Goodenough ini, di mana pada Harris ini dia memisahkan poin skala untuk gambar laki-laki dan perempuan. Jadi menggunakan konsep teori dari Goodenough tapi dipisahkan pada gambar laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin ini bisa menggambarkan tentang bagaimana kemampuan individu untuk mengidentifikasi gender, seperti itu. Kemudian menurut Karen McCover tahun 1949, ini juga masih mengembangkan metode Goodenough. Nah, di sini disebut sebagai McCover DAP test. Nah, perintahnya adalah gambarlah orang. Nah, setelah selesai, maka subjek diminta untuk menggambar lawan jenisnya di kertas lain. Jadi, kita bisa gunakan proses inquiry dengan menceritakan sehubungan dengan gambar tersebut. Misalkan, umur, pekerjaan, pendidikan yang dialami atau dimiliki oleh gambar yang digambar tadi. Kemudian ambisi atau motivasi dari gambar tersebut apa, kemudian karakteristik kepribadiannya seperti apa. Jadi si subjek diminta untuk menceritakan tentang objek yang digambar itu tadi. Kemudian sikap keluarganya terhadap kehidupan. Nah, jadi intinya adalah subjek diminta untuk menceritakan tentang gambar tersebut. Ini menurut teori McCover DAP test. Selanjutnya menurut J.N. Buck, ini tahun 1948, ini mengenalkan host tree person. Host tree person ini adalah subjek diminta untuk menggambar pohon, orang, dan juga rumah. Nah, dalam satu media atau satu kertas itu subjek diminta untuk menggambar pohon, rumah, dan orang. Nah, tes ini didesain untuk mengukur penyesuaian kepribadian individu. Jadi menurut J.N. Buck ini, subjek yang menggambar HTP atau host tree person ini dapat memberikan gambaran terkait dengan penyesuaian kepribadian individu tersebut. Kemudian menurut Kopit tahun 1968 ini mengembangkan sistem scoring dan membuat daftar indikator perbedaan emosional. Jadi masing-masing detail atau dari apa yang digambar oleh individu menurut tes gambarnya ini dapat dibuat sistem scoring yang menggambarkan perbedaan emosional masing-masing individu. Kemudian menurut Hulse, ini tahun 1956 ya, mengembangkan DAF atau Draw a Family Test, menggambar keluarga. Jadi dari tugas ini, subjek diminta untuk menggambar keluarga. Kemudian
dari tes gambar ini didasarkan pada penyelesaian gambar dan siapa saja yang digambar dan posisinya. Jadi mengidentifikasi tentang keluarga-keluarganya, siapa saja yang digambar untuk mengetahui bagaimana individu dengan keluarganya, hubungannya seperti apa. Begitu. Selanjutnya menurut Burns dan Kaufman tahun 1970, ini mengembangkan KFD atau Kinetic Family Drawing. Nah, pada kinetic family drawing ini, subjek diminta untuk menggambar keluarganya yang sedang mengerjakan sesuatu. Karena konsepnya kinetik, jadi ada unsur-unsur gerakan atau kegiatan yang sedang digambar. Nah, jadi pada Burns dan Kaufman ini menambahkan gerakan yang menggambarkan hubungan antar keluarga. Misalkan digambar pada kinetic family drawing, ini adalah keluarga yang sedang bekerja bakti membersihkan rumah, sekitar rumah, halaman rumah. Nah, di sini gerak-gerak individu yang sedang menyapu, membuang sampah, kemudian mengepel dan lain sebagainya. Ini menggambarkan hubungan antar keluarga karena dia sedang bekerja sama, jadi menggambarkan hubungan yang harmonis atau kerjasama gotong royong dalam anggota keluarga tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian menurut Michel Trent dan MacArthur Necleary tahun 1992 sampai 1993 ini beliau menciptakan scoring khusus DAP untuk gangguan emosi. Jadi orang-orang yang diidentifikasi memiliki gangguan emosi itu dapat dilihat pada gambar yang dihasilkannya. Nah, seperti itu. Ini hampir mirip sama yang tadi ya, menurut Kopit ini ya. Selanjutnya menurut Cathcart, ini instruksinya adalah gambarlah pohon, kecuali pohon cemara, randu, kelompok palma, dan bambu. Kenapa demikian? Karena pohon-pohon yang disebutkan tadi seperti pohon cemara, randu, pohon palma, bambu ini adalah pohon-pohon yang memiliki mahkota yang khas. Nah, atau pohon-pohon ini sedikit atau tidak memiliki ranting. Nah, di sini harapannya adalah ketika disampaikan kecuali pohon cemara dan lain-lain ini yang saya sebutkan ini tadi adalah diharapkan subjek bisa menggambar pohon dengan mahkota dan ranting serta batangnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah drawing completion test. Nah, ini menurut Krauger dan Sander. Nah, dan juga menurut Krauger dan Sander ini ada bagian yang hilang ya teman-teman. Nah, ini menurut Krauger dan Sander ini menggunakan teori psikologi Gestalt. Nah, masih ingat kan teman-teman tentang teori psikologi Gestalt. Nah, dari teori Krauger dan Sander ini, Enrich Wartek dan Kinget ini mengembangkan teori tersebut pada tes Wartek yang saya tampilkan di sini. Jadi pada tes Wartek ini disajikan ada 8 gambar, kotak gambar yang terdiri dari kotak-kotak yang di dalamnya terdapat stimulus. Nah, jadi yang mengembangkan Wartek ini adalah Enrich Wartek dan Kinget yang berdasarkan teori psikologi Gestalt. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya akan lebih menjawab lagi, lebih jauh lagi tentang kenapa gambar bisa memberikan gambaran tentang kepribadian. Nah, dan juga ada yang menyebutkan seperti teori Goodenough tadi ya, menggambarkan inteligensi. Nah, kenapa demikian? Karena pada individu itu memiliki tahapan perkembangan dalam menggambar. Nah, seperti yang kita tahu, anak usia 2-3 tahun itu gambar yang bisa dihasilkannya itu berupa coretan-coretan yang mungkin belum jelas. Jadi usia 2-3 tahun dia hanya bisa menggambar coretan seperti garis tegak, garis bubu, lingkaran, benang ruwet seperti itu yang belum memberikan gambaran secara jelas tentang objek yang digambar. Ya, meskipun anak-anak usia 2-3 tahun kadang masih sudah bisa berimajinasi. Misalkan dia menggambar benang ruwet, dia ceritakan bahwa benang ruwet ini adalah
adalah boneka salju. Nah, seperti itu. Tetapi ini masih dalam hal yang abstrak, bukan sesuatu objek yang bisa dipahami oleh orang lain. Kemudian usia 4 tahun. Nah, sebagian besar ini subjek sudah bisa atau individu sudah bisa menggambar garis sesuai dengan perintah. Jadi diminta menggambar garis tegak, garis tidur, garis horizontal atau garis vertikal. Nah, seperti itu. Ini anak sudah bisa menggambar. Kemudian 5 tahun dia bisa menggambar bentuk-bentuk yang kasar. Atau biasanya usia 4 tahun sampai 5 tahun itu biasanya sebagian besar anak menggambar orang itu dengan gambar stick. Stick. Nah, jadi bulat seperti ini, stick itu gambar bulat, lingkaran, kemudian kemudian ada garis tegak, ada tangannya. Nah, itu gambar stick gitu ya, teman-teman ya. Kemudian usia 6 sampai 10 tahun, gambar-gambar yang digambarkan atau dihasilkannya itu lebih konkret dan detail. Kalau tadi gambar stick seperti kepala, bunder, kemudian garis tegak dan tangan kaki, itu seperti gambar stick gitu. Tetapi anak usia 6 sampai 10 tahun itu sudah mulai menggambar yang lebih konkret dan detail. Ada kalau kepala itu ya ada mukanya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, kemudian ada telinganya. Kalau badan itu ya pakai baju dan lain sebagainya. Nah, pada usia lebih kompleks lagi, usia 11 sampai 14 tahun, itu anak lebih menyukai meniru gambar orang lain dan menyukai gambar geometris dan dekoratif. Contohnya, kalau anak usia 11 sampai 14 tahun melihat gambar anime. Nah, itu akan mencoba meniru gambar anime, menggambar orang dengan contoh gambar anime dengan geometris dan ada dekoratif, misalkan pakai bando atau pakai dasi atau dia membawa tas atau membawa pedang dan lain sebagainya. Kemudian lebih meningkat lagi tahapan perkembangan selanjutnya yaitu 15 tahun ke atas. Ini usia remaja ke atas ya. Ini mulai menyenangi gambar-gambar artistik dan ketertarikan pada bentuk dan warna. Nah, ini tarafnya lebih tinggi lagi dari usia 11 sampai 14 tahun ya. Dimana ini gambar lebih artistik. Jadi dia lebih suka bermain warna untuk menggambarkan ekspresi dari wajah yang digambar. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya, selain gambar sebagai tes ya, jadi gambar itu merupakan teknik proyektif untuk menggali individu. Gambar juga bisa digunakan sebagai media terapi. Kenapa demikian? Seperti halnya gambar itu sebagai alat untuk memantapkan relasi dan membangun raport. Ini biasanya dilakukan ketika awal pertemuan, baik itu awal asesmen, ataukah awal ketika kita mau melakukan intervensi atau penanganan kepada seseorang. Nah, misalkan kita akan melakukan penanganan atau asesmen terhadap anak. Biasanya ketika anak baru mengenal atau baru bertemu orang yang baru dikenal, itu biasanya dia akan resisten ya atau akan sedikit diam, jadi kurang terbuka. Nah, dalam hal ini kita bisa gunakan gambar untuk sarana menjalin relasi dan juga membangun raport. Misalkan, adik bisa gambar nggak? Oh, yuk gambar orang yuk. Adik bisa gambar nggak? Yuk gambar orang. Orangnya seperti ini. Dedek bisa gambar kakak nggak? Atau gambar mama, papa? Nah, dengan demikian ini akan membangun raport yang baik antara terapis dengan dengan klien. Nah, ini merupakan sarana untuk menjalin relasi dan membangun raport. Selanjutnya, gambar lebih bisa mengekspresikan dinamika individu lebih daripada kata-kata. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya individu itu memiliki pengalaman-pengalaman yang disadari atau tidak disadari itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, melalui gambar ini individu dapat mengekspresikan hal-hal tekanan-tekanan, stresor-stresor ataukah pengalaman-pengalaman traumatis yang pernah dialaminya. Sehingga
Dari gambar ini kita dapat mengetahui hal-hal yang ditekan atau direpress individu dalam alam bawah sadarnya. Nah, jadi kita dapat mengetahui, oh, dia mengalami hal-hal seperti demikian, memiliki tekanan-tekanan demikian. Nah, jadi lebih bermakna atau lebih berbunyi, lebih kompleks dibandingkan kata-kata. Kemudian mampu mengungkap materi bawah sadar. Nah, ini hampir sama ya, seperti kita dapat mengungkap hal-hal yang direpress individu dalam alam bawah sadar. Kemudian mengeluarkan perasaan dengan menciptakan objek yang konkret. Nah, seperti contohnya ketika individu yang dia merasa tertekan dalam keluarganya, tetapi dia tidak bisa mengutarakan atau kebingungan saat menceritakan tentang permasalahannya dengan keluarganya. Nah, kita bisa gunakan media gambar untuk membantu subjek menceritakan tentang keluarganya, menceritakan tentang bagaimana keluarganya, anggota keluarganya masing-masing, bagaimana hubungannya dengan keluarganya. Nah, seperti itu. Ini klik banget ketika kita memiliki subjek yang sedikit berkata, maksudnya sedikit mengungkapkan isi hatinya secara verbal, tetapi kita bisa gunakan media gambar untuk menggali tentang hal-hal yang mungkin dialaminya yang bisa dilihat dari media gambar ini. Kemudian media gambar ini juga dapat memberi insight terhadap konflik yang dialaminya. Yang kadang justru, jadi kadang konflik yang dialami individu itu kadang ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Nah, dari proses menggambar ini kita bisa melakukan inquiry atau probing terkait dengan pengalaman-pengalaman traumatis ataukah tekanan-tekanan ataukah stresor-stresor yang membuat individu merasa tertekan. Nah, jadi dapat memberikan pemahaman terkait dengan diri atau kondisi dari si subjek. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada teknik proyeksi. Nah, teknik proyeksi. Teknik proyeksi ini merupakan suatu alat yang memungkinkan untuk mengungkap motif, nilai, keadaan emosi, need yang sukar diungkap dalam situasi wajar dengan cara individu memproyeksikan pribadinya melalui objek di luar individu. Jadi konsepnya adalah individu ini akan diberikan stimulus ambigu yang dimana dari stimulus ambigu ini subjek akan memberikan respon dengan cara memproyeksikan dorongan yang ada dalam dirinya. Jadi ketika kita memberikan stimulus yang sifatnya ambigu, tidak jelas, ini subjek atau klien ini akan memberikan respon sesuai dengan apa yang menjadi proyeksi dalam dirinya, atau dorongan-dorongan atau need-need atau nilai motif atau emosi yang dimilikinya. Nah, dalam hal ini akan membantu kita untuk mengetahui dinamika psikologis atau dinamika kepribadian yang dimiliki oleh individu. Nah, sifat-sifat teknik proyektif ini saya ambil dari Anastasia dan Urbina ya teman-teman ya. Pembeda utama teknik proyektif dibandingkan teknik yang lain adalah pada penilaian tugas yang relatif tak terstruktur. Jadi tugasnya tidak terstruktur. Nah, seperti contohnya menggambar orang. Orangnya digambar bebas. Orang itu kan setiap orang punya persepsi orang yang masing-masing ya. Kemudian tugas yang memungkinkan variasi yang hampir tak terbatas dari respon-respon yang mungkin. Jadi setiap individu itu punya gambaran perspektif orang dalam pikirannya itu berbeda-beda. Atau menggambar pohon dalam perspektifnya yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini merupakan ciri utama dari proyektif adalah memberikan tugas yang tidak terstruktur atau yang bisa disebut sebagai ambigu. Seperti itu. Kemudian hanya instruksi umum dan singkat yang diberikan dibandingkan teknik-teknik yang lain. Misalkan ya, dibandingkan dengan teknik inventory. Teknik inventory itu kan instruksinya jelas, detail, runtut ya. Isilah identitas, kemudian di situ ada sekian pernyataan, pilihlah dari pernyataan ini dan lain sebagainya, runtut. Tapi dalam dalam teknik proyektif ini instruksinya adalah umum.
singkat seperti gambarlah orang. Udah titik gitu aja. Karena dalam hal ini kenapa dianggap umum? Karena setiap orang punya imajinasi atau persepsi masing-masing terkait dengan stimulus gambar orang itu masing-masing berbeda. Nah, seperti itu. Dan stimuli yang diberikan pada teknik proyektif ini umumnya adalah kabur atau ambigu. Ambigu, gambar orang, atau disuruh melengkapi gambar yang dari gambar tanda titik aja. Ini kan ambigu, titik ini kan ambigu, tidak bermakna. Nah, seperti itu. Kemudian hipotesis yang mendasari pada teknik proyektif ini adalah cara individu mempersepsi dan menginterpretasi materi tes atau menstrukturisasikan situasi. Ini akan mencerminkan aspek-aspek dasar dari fungsi psikologisnya atau akan mencerminkan aspek-aspek atau dinamika-dinamika atau fungsi-fungsi yang terjadi yang dimiliki dalam dirinya. Seperti itu. Kemudian prosedur tes ini disembunyikan. Pada dasarnya, pada tes proyektif ini, peserta tes jarang menyadari interpretasi psikologis dari apa yang dilakukan. Jadi dia tidak menyadari bahwa ketika dia menggambar orang, ini menggambarkan tentang proyeksi dirinya sendiri. Atau ketika dia menggambar HTP, host three person, ini menggambarkan tentang penyesuaian kepribadiannya. Jadi mereka jarang menyadari bahwa saya sedang diminta untuk memproyeksikan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Ini lanjutannya bahwa teknik proyektif ini memiliki pendekatan yang global, yaitu difokuskan pada keseluruhan kepribadian dan bukan pada pengukuran yang terpisah. Jadi difokuskan pada kepribadian, bukan pada pengukuran yang terpisah masing-masing aspek seperti itu, tapi keseluruhan kepribadian. Tes proyektif ini dinilai efektif mengungkap aspek kepribadian yang tertutup. Dalam hal ini seperti yang kita garis bawahi ya, yang tertutup, yang di bawah sadarnya, di bawah alam bawah sadarnya, atau laten atau tak sadar. Karena semakin ambigu suatu stimulus atau stimuli, semakin kecil reaksi defensifnya. Jadi semakin ambigu atau semakin tidak jelas stimulinya, maka semakin memperkecil reaksi defensif dari individu. Jadi semakin memperkecil kemampuan individu untuk menghindari tentang hal-hal yang ingin diungkapkannya. Nah, maksudnya seperti ini. Misalkan dia punya pengalaman traumatis ya, pengalaman psikologis yang traumatis seperti pengalaman pernah diperkosa. Nah, dia akan berusaha untuk menutupi hal tersebut. Tetapi ketika dia merespon stimuli yang cenderung ambigu dalam hal ini karena dia tidak sadar ketika digali, nah dalam hal ini maka akan muncullah tekanan-tekanan yang dimilikinya terkait dengan pengalaman traumatisnya seperti itu. Nah, pada tes proyeksi ini ada dua kelompok ya, ada dua kelompok pada tes proyeksi. Yang pertama adalah tes verbal. Nah, pada tes verbal ini, baik materi, komunikasi antara testi dengan tester itu berwujud verbal atau lisan atau tulisan. Jadi, pembeda antara verbal dan non-verbal ini adalah pada verbal materi dan komunikasi itu berwujud verbal, baik itu lisan maupun tulisan. Tetapi untuk yang non-verbal, materi ini bukan berwujud verbal. Bahasa hanya berperan untuk komunikasi antara testi dan tester saja. Jadi materinya itu bukan verbal. Seperti contohnya materinya berupa gambar. Nah, seperti itu. Tes proyektif ini dibagi menjadi dua ya tadi ya, verbal dan non-verbal. Untuk yang verbal itu adalah SSCT. Nah, SSCT ini merupakan contoh tes verbal karena stimulinya berupa kata-kata. Contohnya adalah pernyataannya, aku adalah, saya adalah, titik-titik. Nah, subjek diminta untuk melanjutkan kalimat yang tidak lengkap tadi. Nah, ini akan memberikan gambaran tentang dirinya. Saya adalah
seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu di sini. Nah, ini memberikan gambaran tentang identitas dirinya. Kemudian tos proyektif yang nonverbal contohnya adalah dapat berupa gambar, yaitu TAT, CAT, CATH, CATS, dan FAT, SAT. Nah, nanti yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya adalah TAT dan CAT. Kemudian berupa goresan tangan, yaitu grafis, VMI, kemudian Bender, Gestalt. Nah, ini merupakan contoh goresan tangan ya. Nah, grafis itu seperti Wartek, DAP, HTP, nah, Baum, nah seperti itu. Kemudian berupa bercak tinta. Berupa bercak tinta ini contohnya adalah tes Rorschach, HIT atau Hodgman Import Technique. Nah, ini berupa bercak tinta. Nah, ini nanti kita akan pelajari juga pada pertemuan selanjutnya untuk tes Rorschach. Nah, kita akan beranjak pada penggunaan tes proyektif pada bidang klinis. Nah, tes proyektif ini dapat digunakan sebagai alat untuk penelitian. Alat untuk penelitian, untuk menggali individu, kepribadian individu juga bisa. Kemudian untuk sarana mendiagnosis gangguan yang dimiliki oleh individu. Kenapa demikian? Contohnya adalah untuk menggali gangguan-gangguan emosi atau mood yang dimiliki oleh individu. Nah, ini kita bisa ketahui dari teori yang disampaikan oleh ini ya, Kopit. Nah, Kopit dan juga Mitchell, Trent, MacArthur dan Nigri, di mana ada scoring khusus DAP untuk gangguan emosi. Kemudian juga bisa digunakan sebagai salah satu metode untuk melakukan penanganan intervensi psikoterapi. Jadi menjadi media terapi untuk menunjukkan insight pemahaman diri juga bisa. Nah, seperti itu. Untuk menggali permasalahan yang dimiliki individu juga bisa. Kemudian, tes proyektif yang digunakan di bidang non-klinis. Nah, tes proyektif ini dapat digunakan sebagai memberikan informasi lengkap tentang manusia secara menyeluruh. Dalam bidang industri, digunakan untuk memahami hubungan antar pekerja, gaya kerja, dan lain sebagainya. Jadi juga bisa untuk menggali kepribadian individu dalam setting kerja. Contohnya yang biasa kita gunakan, tes grafis, DAP, dan juga Baum, serta Wartek untuk bidang industri. Untuk media sarana, salah satu media untuk melakukan rekrutmen, promosi, dan lain sebagainya. Kemudian pada bidang sosial digunakan untuk menemukan masalah atau cara efektif untuk menyelesaikannya. Untuk menggali tentang permasalahan yang dimiliki individu, sehingga ketika kita ketahui akar permasalahannya, kita dapat menentukan penanganan atau intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dari individu tersebut. Ini penggunaan tes proyektif di bidang non-klinis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.